Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wahai sahabatku yang dirahmati Allah, semoga kita selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas wali yang disembunyikan oleh Allah. Para wali tersebut sengaja disembunyikan oleh Allah di tengah-tengah hambanya. Namun, para ulama memberikan tanda-tanda yang mengarahkan kita untuk mengenali para wali yang disembunyikan itu. Lantas, apa sajakah tanda-tandanya? Seperti biasa, sebelum lanjut, ada baiknya untuk subscribe terlebih dahulu dan menyalakan notifikasi agar segala informasi yang kami sajikan bisa Anda nikmati dengan cepat. Terima kasih. Wali Allah dipandang sebagai sosok yang mencapai tingkat kecintaan yang mendalam kepada Allah. Mereka dikatakan memiliki pengetahuan spiritual yang mendalam, kebijaksanaan, dan kemampuan untuk memberikan bimbingan spiritual kepada pencari kebenaran. Namun, dalam konsep wali Allah, ada aspek yang disebut tersembunyi atau terlindung. Ini mengacu pada kenyataan bahwa wali Allah tidak selalu terkenal atau dikenali secara publik. Mereka mungkin hidup dalam kesederhanaan dan menutupi kemampuan spiritual mereka dari pandangan orang banyak. Hanya orang-orang yang beruntung atau yang diizinkan oleh Allah yang dapat mengenali mereka secara langsung. Konsep wali Allah yang disembunyikan ini memiliki dasar dalam beberapa hadis dan kisah-kisah sufi yang menggambarkan wali Allah yang tidak mengumumkan diri mereka dan tidak mencari pengakuan atau popularitas. Mereka lebih fokus pada pengabdian kepada Allah dan membangun orang lain dalam mencapai keberkahan dan keselamatan. Spiritual dalam kehidupan ini ada hal-hal yang tampak jelas, sehingga setiap orang bisa menyikapinya dengan mudah. Demikian pula ada hal-hal yang tersembunyi, sehingga tidak mudah menyikapinya. Jika Allah merahasiakan sesuatu, pasti Allah memiliki maksud tertentu, tetapi dengan tujuan yang jelas. Menurut Ali Zainal Abidin bil Husain radhiyallahu anhuma, Allah menyembunyikan 3 perkara. Dalam 3 perkara sebagaimana dikutip Alamah Syahid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Al-Fusul Al-Ilmiyah wal Usul Al-Hikamiyah, yang artinya Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhuma berkata, Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Allah menyembunyikan ridhonya dalam amal ketaatan kepadanya. Maka jangan remehkan sesuatu pun dari ketaatan kepadanya. Mungkin disitulah letak ridhonya Allah menyembunyikan murkanya dalam perbuatan maksiat. Maka jangan meremehkan sesuatu dari maksiat kepadanya, mungkin disitulah letak murkanya. Allah menyembunyikan para wali di antara makhluknya, maka jangan meremehkan siapapun dari hamba-hambanya. Mungkin ia adalah walinya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam perkara yang ketiga, Allah menyembunyikan para walinya di antara makhluknya,
Hal ini dimaksudkan agar kita tidak meremehkan siapapun dari hamba-hambanya, karena mungkin ia adalah seorang waliullah. Dengan kata lain, sesungguhnya kita tidak perlu mengorek-ngorek apakah seseorang adalah waliullah atau bukan, terutama jika upaya ini hanya akan membuat kita meremehkan orang itu setelah kita meyakini bahwa ia bukan seorang wali. Justru seharusnya ketika Allah sengaja merahasiakan para walinya dari hamba-hambanya, maka kita sebaiknya memiliki keyakinan bahwa setiap orang sebaiknya kita hormati, sebab mereka memang pantas dihormati karena kemanusiaannya. Jadi kita harus lebih berhati-hati kepada setiap manusia dan senantiasa menjaga adab kepada siapapun. Berikut tanda-tanda seorang wali yang disembunyikan. Yang pertama, dihormati oleh para ulama ahli batin. Tanda pertama yang mengarahkan seseorang wali yang disembunyikan adalah beliau dihormati oleh para ulama ahli batin atau para ulama sufi. Apabila kita melihat orang yang dihormati oleh para ulama ahli batin, bisa jadi itu mengarahkan bahwa orang tersebut adalah kekasih Allah. Walaupun orang tersebut suka atau pernah berbuat maksiat, tetapi jika orang itu dihormati dan dimuliakan para ulama sufi, bisa jadi beliau seorang wali. Kita harus berhati-hati terhadap orang itu dan tetap menjaga adab. Jangan sampai kita meremehkan orang tersebut, karena Allah akan menghancurkan orang yang meremehkan para kekasihnya. Yang kedua, kuat di dalam agama dan mempunyai karomah. Tanda kedua adalah orang tersebut tidak dihormati dan dimuliakan para ulama sufi, tetapi orang tersebut kita kenal kuat di dalam agamanya, dan pada dirinya timbul sebuah karomah yang kita ketahui, maka itu mengarahkan bahwa dirinya adalah seorang wali Allah. Walaupun kita ketahui orang itu pernah berbuat maksiat, asal kuat agamanya serta mempunyai karomah, harap berhati-hati, karena bisa jadi beliau adalah wali Allah yang disembunyikan. Yang ketiga, tidak pernah berbuat maksiat. Tanda ketiga yang mengarahkan kepada wali yang tersembunyi adalah orang tersebut tidak pernah berbuat maksiat. Walaupun ia tidak dihormati para ulama sufi dan ia tidak mempunyai karomah, tetapi kita tidak pernah melihat dan mendengar orang tersebut berbuat maksiat. Maka itu merupakan tanda seorang wali yang disembunyikan. Kita harus berhati-hati terhadap orang tersebut, karena bisa jadi dia adalah seorang wali Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bagaimana sikap kita ketika mengetahui tanda-tanda itu ada pada seseorang? Ada 4 macam manusia dalam menyikapi para wali Allah. Manusia yang pertama adalah mereka mengetahui dan mempercayai terhadap seluk-beluk kebenaran para wali-wali Allah, sehingga mereka bisa merasakan getaran di dalam hatinya perihal segala perilaku para wali Allah tersebut. Manusia yang kedua adalah mereka mengetahui dan mempercayai seluk-beluk kebenaran dari para wali Allah, namun mereka belum bisa merasakan getaran di dalam hati tentang perilaku para wali Allah tersebut. Manusia yang ketiga adalah mereka hanya mempercayai para wali Allah, tetapi mereka belum bisa mengetahui seluk-beluknya.
apalagi merasakan perilaku dari wali Allah tersebut. Sedangkan manusia yang keempat adalah mereka sama sekali tidak percaya terhadap para wali Allah, apalagi mengetahui dan merasakan di dalam hatinya segala perilaku wali Allah tersebut. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.